Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, selama Tuhan Yesus berkarya di dunia, Ia mengajarkan banyak hal tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini, supaya pada akhirnya manusia dapat tinggal di dalam kehidupan yang abadi. Nah, berkaitan dengan semua yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus menunjukkan dua sikap orang yang mendengarkan firman-Nya. Ada orang yang mendengarkan firman, tetapi kemudian tidak melakukan apa yang didengarnya. Tetapi ada juga yang mendengarkan firman itu dan kemudian melakukannya. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan sikap dua kelompok orang ini dengan sebuah perumpamaan. Dan kita bisa melihatnya di Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Nah, perumpamaannya seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Untuk memahami perumpamaan ini, kita perlu mengingat bahwa pertama-tama Tuhan Yesus mengajar orang-orang Yahudi di tanah Israel. Nah, banyak orang membangun rumah mereka di atas batu besar. Atau kita bisa mengatakan di atas bukit-bukit batu. Nah, rumah yang dibangun di atas bukit batu ini kokoh, kuat. Dasarnya tidak akan terpengaruh oleh aliran air, bahkan banjir yang datang ketika hujan lebat. Nah, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan firman itu, dia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dia kuat, kokoh, dan tahan terhadap air dan angin. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakannya punya dasar iman yang sekokoh itu, yang sekuat itu. Dan Tuhan mengatakan dia bijaksana membangun rumah di atas dasar yang kuat. Tetapi tidak demikian dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Firman itu tersimpan di dalam memori, di dalam pikiran atau di dalam ingatannya, tetapi tidak pernah terwujud di dalam perilakunya. Dan Tuhan mengatakan, orang yang seperti ini, seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas pasir tidak akan kokoh, tidak akan kuat, tidak memiliki dasar yang memadai untuk sebuah rumah. Ketika air datang, banjir datang, rumah itu pun akan roboh. Dia tidak akan sanggup bertahan menghadapi aliran air. Firman yang tidak diwujudkan di dalam perbuatan tidak akan membentuk dasar yang kuat.
kesulitan yang dihadapi, penderitaan yang dialami akan segera membuat orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya itu segera meninggalkan Tuhan. Nggak peduli lagi dengan firman-Nya. Bahkan bisa jadi akan meninggalkan Tuhan yang menyampaikan jalan kebenaran kepadanya. Nah, saudara-saudara, belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, mendengarkan firman dan memahaminya. Yang kedua, melaksanakan firman itu sehingga firman itu terungkap, terwujud di dalam perbuatan. Jadi tidak ada gunanya kalau orang menghafal, mengingat, memiliki pemahaman banyak tentang firman, tetapi firman itu tidak pernah terwujud di dalam perbuatan. Tetapi sebaliknya, orang juga tidak bisa mengatakan yang penting saya berbuat baik. Kenapa? Apa yang menjadi dasar perbuatan baik? Itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang terpaksa melakukan hal yang tampak baik karena takut ancaman. Ada juga orang yang melakukan yang baik karena ingin mendapatkan pujian. Jadi tidak bisa orang mengatakan, saya tidak perlu memahami firman, yang penting saya melakukan yang baik. Nah, pemahaman tentang firman ini harus dimiliki. Orang harus tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang harus tahu, paham, ini dikehendaki oleh Allah, yang ini tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan membawa manusia masuk dalam kehidupan kekal. Tapi orang masuk dalam kehidupan kekal bukan karena mengingat, bukan karena memahami, tetapi karena melakukan firman itu. Karena itu, setelah memahami firman, orang perlu mewujudkan firman itu di dalam perbuatan. Tanpa perbuatan, firman itu hanya akan menjadi bahan untuk diingat, tetapi tidak pernah membuat orang menjadi baik dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.